Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka destinasi modul budaya positif. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, sambutan pengawas Bapak Haji Amin Abdullah SPD, sambutan kepala sekolah Bapak Muhammad Udep Suherdi SPD, praktek destinasi Bapak Ahmad Jailani Latif SPDI, dan penutupan. Sekiranya acaranya akan segera dimulai, yaitu untuk sambutan yang pertama Bapak Haji Amin Abdullah SPD, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Pegunungan, yang saya banggakan dan rekan-rekan Dewan Guru juga Pegunungan. Terima kasih pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah seperti ini. Ini merupakan mungkin praktik baik dari modul 1.4 yang ini ini sangat sangat bermanfaat sekali apabila memang diterapkan di sekolah-sekolah. Saya masih ingat punya ponakan yang sekolahnya di TK di Jepang. Ternyata yang memang disiplin anaknya itu disiplin dulu yang didahulukan. Salah satu contoh untuk masuk ke ruangan itu anak itu harus buka sepatu digantikan dengan sendal masuk ke kelas. Itu sudah terbiasa negara seperti itu. Membuang sampah itu sudah terbiasa. Makanya bapak-bapak ibu, ini adalah praktik baik yang sangat mendukung sekolah untuk mendidik karakter siswa. Karena mau tidak mau di kurikulum Merdeka itu ini karakter yang paling dikedepankan. Saya mohon ke Pak Ajay ini, terus Pak Ajay, apa yang diterima dari pelatihan-pelatihan yang daring maupun yang luringnya, sampaikan kepada rekan-rekan di SD Cipatugeran ini, supaya SD Cipatugeran ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain yang memang tidak ada guru penggeraknya. Alhamdulillah di sini ada satu guru penggerak, yaitu Pak Ajay. Nantinya silakan guru-gurunya Pak Ajay, silakan diseminasikan di tempat seperti ini di KKG, malah lebih baik bapak-bapak ibu. Nanti kan di sini sudah dibentuk kombel, silakan di kombel dibicarakan atau di KKG sekolah seperti ini. Ini bapak-bapak ibu, kalau setiap modul ini diseminasikan, insya Allah transformasi keilmuan dari guru penggerak maupun yang bukan guru penggerak nanti tidak akan lagi ada batas-batasnya. Sekarang dilumor-lumorkan antara guru penggerak dan non guru penggerak seperti ada batas. Tapi dengan kemudian ada kesenjangan. Tapi dengan diseminasi ini, insya Allah kesenjangan itu akan semakin sedikit. Ilmu yang didapatkan Pak Ajay ketika pelatihan ini bisa dipraktikbaikan di sekolah masing-masing. Dan saya tidak ingin berpanjang lebar, Bapak Ibu, masalah diseminasi ini, karena yang panjang lebarnya harus ke Pak Ajay ini. Jadi waktunya silakan Pak Ajay, waktunya silakan gunakan seefektif mungkin, terus praktikan dengan yang sesungguh-sungguhnya, dan mohon Bapak-Bapak Ibu untuk mendukung apa-apa saja yang nanti Pak Ajay latihkan kepada Bapak-Bapak Ibu, terapkan di sekolah, terapkan kepada anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, terus terang saja Bapak-Bapak Ibu, ini karena sekarang tidak bisa saya terus-terusan mengadakan pendampingan ke sekolah guru-guru, so dari 39 sekolah sekarang menjadi tanggung jawab saya sebagai pendamping sekolahnya, sebagai pengawasnya. Jadi untuk kedepannya ini saya sangat-sangat bangga sekali dengan Pelabuhan Ratu. Setiap tahun itu ada saja guru-guru yang bisa lulus menjadi guru penggerak. Sudah alhamdulillah. Karena di kecamatan lain hanya baru 1, 2. Di sini satu kali angkatan ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi sudah alhamdulillah
Tinggal sekarang kita termotivasi kapan bapak-bapak ibu-ibu untuk menjadi calon guru penggerak lagi. Silakan bapak-bapak ibu-ibu di guru penggerak. Insya Allah bapak ibu kesempatan itu menanti bapak-bapak ibu. Sudah ada kemudahan untuk guru penggerak. Nantinya untuk kedepannya, untuk karir bapak-bapak ibu ya di guru penggerak, alhamdulillah. Sekarang sudah memang karir, apalagi dari kepala sekolah harus guru penggerak, pengawas harus jadi dari guru penggerak. Mohon bapak-bapak ibu kiranya silakan bapak-bapak ibu dia SIM PKB-nya, terus pelajari di PMM-nya, karena ke depan pendampingan itu sepertinya kita akan melaksanakan pendampingan apalagi dari pelaporan ini, pengawas juga harus melaporkan sampai sejauh mana ibu mempelajari PMM, ya sampai sejauh mana ibu menggunakan akun ID belajarnya, akun ID sudah diberi, apakah digunakan atau tidak. Jadi mohon Pak Ajay ya untuk ke depan silakan Pak Ajay setiap saat Pak Ajay mendapatkan ibu, tolong praktik baikkan kepada rekan-rekan di sekolah ini khususnya. Umumnya nanti di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Itu yang dapat saya sampaikan. Lalu sambutan yang kedua kepada Kepala Sekolah Bapak Muhammad Udep Suherdi SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak Pengawas Bina Kecamatan Pelabuhan Ratu yang saya hormati, saudara narasumber Ahmad Jailani sebagai calon guru penggerak di SD Negeri Cipatugeran yang saya banggakan, teman-teman guru Dewan Guru SDN Cipatugeran sebagai peserta hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dalam rangka pengembangan diseminasi budaya positif ya untuk tema 1 di dalam titik 4 ya 4.0 ya untuk menindaklanjuti program yang dicanangkan dari guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang hari ini tertera di dalam visi misi kita, visi misi sekolah SDN Cipatugeran, kegiatan ini adalah merupakan wujud realisasi pengembangan dan penerapan dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dalam beradaptasi dan menyesuaikan dengan program kurikulum yang hari ini diterapkan oleh pemerintah, yakni implementasi kurikulum merdeka. Hari ini Bapak dan Ibu, kita sudah tidak mengalami transisi lagi. Karena memang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semua ya tanpa kecuali sudah diterapkan implementasi kurikulum merdeka. Sehingga dengan adanya kegiatan ini merupakan satu hal momen yang penting kepada kita sebagai guru dalam rangka melaksanakan implementasi kurikulum merdeka tersebut. Maka oleh karena itu saya berharap teman-teman semuanya mengikuti dengan penuh keseriusan ya, pahami dan kuasai materi yang memang ada. Kemudian juga ingat bahwa ini adalah bagian daripada visi misi kita di dalam mengembangkan kemajuan sekolah. Saya menitik beratkan dalam hal ini, berharap kegiatan ini terus berkelanjutan. Silakan, kebetulan di sekolah kita ada guru yang hari ini sedang melaksanakan program guru penggerak sebagai calon guru penggerak, dan ini manfaatnya sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pengawas ya, itu sangat banyak manfaatnya. Boleh jadi nanti dari guru tanpa ada pelatihan lagi bisa diangkat tiba-tiba menjadi kepala sekolah. Bahkan bukan hanya dari kepala sekolah, bisa dari guru bisa langsung menjadi pengawas. Nah, sehingga ini menjadikan motivasi untuk teman-teman yang belum lulus menjadi guru penggerak agar termotivasi supaya hari ini
bisa menyesuaikan diri dengan program kurikulum pemerintah, yakni kurikulum Merdeka. Ada lagi yang harus dititikberatkan Bapak dan Ibu, ya, salah satu dari pembentukan karakter anak di antaranya apa? Sebagaimana yang kita lalui dari program pemerintah, baru-baru ini kita menerima program praktik baik, yaitu program kampus mengajar. Ya, ada 5 mahasiswa UPI yang lolos seleksi menjadi mengikuti program kampus mengajar, ya, ada dan hadir di sekolah kita, di mana pada dasarnya itu menitik beratkan kaitan dengan literasi dan numerasi, ya. Nah, program ini yang sudah dirintis karena memang hari ini mahasiswa sudah selesai melaksanakan tugas, ya, mohon ini ditindaklanjuti oleh kita semua. Jadi program literasi numerasi yang memang hari ini sudah berjalan di SD Negeri Cipatuguran ini, harapannya ditindaklanjuti dan diteruskan oleh kita semua. Memang dalam konteks pelaksanaannya membiasakan anak untuk membaca, ya, memahami secara literasi sehingga bisa mengartikan kepada arah numerasi, artinya bisa menjelaskan dan maksud dari apa yang mereka pelajari dan baca. Nah, oleh karena itu ini adalah momen yang baik, ya. Jadi mohon ada kerjasama, jangan sampai mengedepankan ego gitu ya. Jangan dianggap bahwa Pak Ahmad Jalil ini dah anak kemarin sore, saya ini udah senior, misalnya gitu ya. Kita sama-sama, ya. Jadi kesimpulannya bahwa guru itu hari ini tidak sebatas hanya kita sudah melakukan predikat guru, udahlah nggak usah belajar. Jadi hari ini guru pun harus belajar, ya, memahami apa-apa yang memang hari ini menjadi tuntutan kebutuhan kurikulum, sehingga kita bisa menyesuaikan diri di sana. Karena kalau tidak, mohon maaf, berarti kita akan ketinggalan, ya. Dan nanti suatu saat mungkin dianggap tidak layak menjadi guru karena memang tidak bisa beradaptasi, menguasai materi dan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka oleh karena itu tadi sebagaimana yang dihimbaukan oleh Bapak Pengawas, ini bukan hanya sebatas ulasan kata, ya. Niatkan diri kita hari ini untuk meningkatkan kompetensi diri dalam rangka menyesuaikan diri dengan penerapan implementasi kurikulum Merdeka atau program pemerintah. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu, ya. Kami juga akan memantau, mengawasi dari proses kegiatan ini. Mohon maaf kalau memang hari ini belum bisa sepenuhnya untuk mengikuti kegiatan yang bersangkutan, tapi insya Allah kami juga bisa memahami dari kaidah-kaidah materi yang akan disampaikan. Nah, terakhir saya mohon untuk diikuti secara serius, sungguh-sungguh, sehingga nanti bisa sejajar pemahamannya dengan calon guru penggerak. Karena secara perlahan tapi pasti kita pun nanti akan diarahkan ke sana menjadi guru penggerak, ya. Karena tidak bisa dinafikan, ya. Walaupun kita hari ini belum mendapat predikat menjadi sekolah penggerak, tapi program kurikulum yang kita laksanakan semuanya adalah menuju kepada guru penggerak. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang memang hari ini kita kerjakan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kompetensi diri dan menjadi pemicu semangat kita untuk menjadi guru penggerak berikutnya. Nah, kemudian juga, ya, tambahan ini, mudah-mudahan teman-teman bahwa tahun ini adalah tahun terakhir program pemerintah dalam rangka pengangkatan ASN P3K. Tidak bisa ditolak lagi, ya. Kami juga sebagai pengurus PGRI hari ini sedang berjuang mati-matian untuk memperjuangkan nasib teman guru honor, ya, agar semuanya diangkat. Yang sudah memenuhi syarat harus diangkat. Tidak ada alasan lagi sebagaimana yang sudah diputuskan oleh gabungan kinerja pemerintah, yaitu Mendikbud, Menpan, Menteri Keuangan, termasuk Kepala BKN, diputuskan bahwa tahun 2024 ini adalah tahun terakhir pengangkatan ASN P3K. Jadi prosesnya juga melalui seleksi, ya,
Tapi seleksi tersebut sebagai syarat diangkatnya seorang ASN, seorang honorer menjadi ASN. Artinya tidak diprioritaskan bahwa nilai itu tidak menjadi prioritas utama untuk dinyatakan lulus. Ini kabar gembira buat kita ya. Jadi semangat teman-teman hari ini, karena harapannya pemerintah itu akan mengangkat kita, tidak ada lagi di sekolah-sekolah negeri terutama guru yang berstatus masih honorer. Nah itu saja mungkin teman-teman sebagai menambah motivasi kita. Semoga apa yang memang hari ini dibicarakan bisa berjalan dengan lancar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu praktek diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Jailani Latif SPDI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan guru di SDN Cipatuguran yang telah memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk praktek diseminasi budaya positif tentunya, yakni dalam kita pengembangan kompetensi menjadi seorang guru, di mana di sini saya masih dalam tahap belajar, tapi ini hanya untuk berbagi praktik baik saja, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dari setelah kita belajar budaya positif ini, kita semakin menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran berpusat pada murid dan bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid-murid kita. Tentunya sebelum kita melanjut ke pengenalan diseminasi modul budaya positif, sebelumnya kita mumpung masih dalam nuansa Hari Pramuka ya. Yes. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru yang sudah menjadi pembina Pramuka selama 3 hari 2 malam. Salam Pramuka. Salam. Kita tepuk Pramuka dulu dong. Siap ya? Siap. 2 kali tepuk Pramuka. Terima kasih. Selamat Hari Pramuka. Mudah-mudahan kita bisa menjadi praja muda karena yang luar biasa untuk anak-anak didik kita. Kita akan melaju ke slide di mana ini adalah pengimasan modul 1.4 budaya positif, yang dimana ini disusun oleh saya sendiri dibantu oleh rekan-rekan pendahulu saya. Yang insya Allah di pembelajaran di angkatan 11 ini membuat diri saya wawasannya terbuka, bahwa yang selama ini saya mengajar pun mungkin sama punya paradigma dan pandangan seperti Bapak Ibu, yang penting masuk ke kelas ngajar, hasilnya gimana nanti gitu ya. Saya pun dulu seperti itu, tapi di sini hanya pengenalan saja, untuk praktiknya nanti kita praktik bareng. Nah, sebelum kita melaju, di sini ada pertanyaan pemantik, di mana Bapak atau Ibu rekan-rekan guru setuju atau tidak dengan pertanyaan di sini atau dengan pernyataan di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Terus, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Terus, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Siap ya. Kita kupas terlebih dahulu. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, tentunya untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak itu nanti akan berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar pokok anak, di mana kita yang selama ini berpandangan bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, dan ternyata setelah saya mempelajari di beberapa modul yang sudah dipelajari di 1.1, 1.2 dan 1.4, tentunya ternyata paradigma ini lebur dan ternyata ini selama ini salah gitu ya, bahwa hukuman ini bukan dapat mendisiplinkan anak, tapi akan membuat anak menjadi merasa bersalah dan akan menjadi manusia yang merasa gagal. Nah, kenapa? Karena berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dikembangkan itu
mendisiplinkannya itu dengan cara apa dulu? Tidak dengan cara hukuman, tapi kita akan mengenalkan itu yang namanya hukuman itu nanti kita akan ganti dengan namanya konsekuensi. Nanti kita akan pelajari itu di segitiga restitusi. Terus untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Jadi gini, jadi anak tuh nanti ada kemauan tuh daripada orang dititah mersihan WC atau orang titah nggak baca apa dulu gitu ya. Membersihkan halaman, mending saya ngerjain. Jadi anaknya tuh mau karena takut dihukum, bukan karena ada kemauan dari dirinya atau dorongan dari dirinya sendiri. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya sama, saya juga dulu gitu. Bahwa aku mau ngasih anak reward ini, mau ngasih bintang. Dulu sama, saya juga seperti itu. Tapi tatkala mempelajari di modul 1.4 dan juga di modul 1.2 dan 1.1 memberikan pandangan yang berbeda bahwa memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar itu salah ternyata. Karena apa? Yaitu karakter yang akan muncul dari anak itu yaitu kami orang menang nilai, kami orang hayang kapajah intinya. Jadi si anak tuh kami orang menang nilai karena saya itu mau itu karena mau dapat nilai. Nah, itu adalah tadi pertanyaan pemantik yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa menjawabnya. Namun nanti untuk penjabaran selebihnya kita akan jabarkan di materi selanjutnya. Nah, ini adalah topik dalam eksplorasi konsep hari ini, di mana kita akan membahas disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus kita akan membahas juga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan juga dunia berkualitas. Terus nanti kita juga akan membahas 5 posisi kontrol dan juga akan membahas segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini ada yang pertama itu perubahan paradigma atau perubahan pandangan. Di mana di sini ada sebuah pernyataan dengan kegiatan kepalang tangan. Ada A dan B, di mana Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu hal yang sangat berguna untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Terus teman Anda yang si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan memberikan cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa saja membujuk, bisa saja mengancam, menghardik, merayu, bahkan bisa sampai melakukan apa saja untuk membuka kepala itu. Nah, dari pernyataan ini kita akan beranjak ke perubahan paradigma teori kontrol. Nah, dari kejadian tadi, segala sesuatu hal, tatkala orang ingin mendapatkan sesuatu yang dia mau, otomatis mereka akan melakukan segala sesuatu itu dengan entah itu paksaan, bukan dengan usaha yang memang sesuai naluriahnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari ilusi-ilusi ini nanti kita akan belajar tentang 5 kontrol kebutuhan manusia itu. Nah, ini ada perubahan paradigmanya dan stimulus respon teori-teorinya. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Tapi tidak begitu, karena semua orang memiliki pandangan dan paradigma berbeda-beda. Nah, seperti halnya yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Harli ya, waktu kita di pertemuan sebelumnya, bahwa paradigma atau pandangan itu tidak bisa dirubah, tapi kebiasaan yang akan kita sedikit demi sedikit kita rubah. Nah, dari stimulus responsif ini ada teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalkan contoh kecilnya, misalkan Bu Nopi punya pandangan sendiri tentang materi pembelajaran di kelasnya. Saya tidak bisa memaksakan, Bu, bisa juga gitu, Ibu kudu nuturkeun abdi, tetiasa gitu. Tapi nanti kita ada metodenya itu dengan cara berkolaborasi, memadukan pandangan saya dan juga pandangan Bu Nopi, di mana nanti akan menjadi sesuatu hal yang ada atau inovasi baru. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, apakah Bapak Ibu selama ini memandang perilaku anak didik kita itu sebagai kesalahannya? Nah, kita akan ke teori kontrolnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan.
Nanti kita akan belajar di segitiga restitusi. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi saya bisa mengontrol orang lain ceritanya. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena apa? Yaitu memiliki pandangan atau paradigma masing-masing. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti tatkala misalkan kita ada pemaksaan pada suatu bujukan yang gagal, misalkan anak ini gagal nih. Misalkan anak ini seperti halnya kemarin Pak Den laporan kumaha Pak Ajay perihal salah satu anak yang memang cenderung orang tuanya lebih muncul gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti halnya saya sampaikan kemarin, itu harus ada kolaborasi antara dari wali kelas dengan anak, orang tua dan juga kepala sekolah itu sendiri. Terus model berpikir menang dan kalah atau kalah. Nah, model berpikir menang kalah ini untuk teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Jadi anak jangan melemparkan opini bahwa menang kalah itu hal biasa ya gitu ya. Tapi setidaknya kita memberikan dorongan bahwa minimal kita memberikan dulu yang terbaik. Minimal kita memberikan dorongan bahwa kita harus berusaha terlebih dahulu. Jadi jangan sampai anak teh baik udah cepat aja oke kalau oke baik. Nah, tidak begitu. Jadi anak itu udah down duluan. Tapi tatkala minimal kita berikan dulu yang terbaik. Minimal anak ada usaha untuk memberikan tampilan yang terbaik. Selanjutnya ini disiplin positif teori-teorinya, di mana yang pertama teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, di mana yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi saya hanya bisa mengontrol diri saya sendiri. Entah saya itu mau berubah menjadi lebih baik atau mau tetap di situ-situ saja. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Terus model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan menciptakan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran berbeda. Seperti halnya kemarin Pak Harli bilang, Pak Harli punya tujuan nih, ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu tujuan Pak Harli udah ada. Tujuannya itu pengen membuat pembelajaran itu menyenangkan. Cuman bisa nggak semua guru bisa menerapkan itu gitu ya Pak Harli ya? Bisa nggak menerapkan itu? Nah, untuk itu nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Terus untuk selanjutnya, makna disiplin positif yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi kita gali dulu potensi dari kitanya. Nah, untuk Bapak Ibu, saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu ini menjadi orang-orang terpilih, makanya menjadi seorang guru, di mana Bapak Ibu ini memiliki potensi yang luar biasa, yang bisa mengajak atau mengarahkan anak didik kita atau peserta didik kita menjadi sesuatu hal yang berguna di kemudian hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori motivasinya, yaitu untuk menghindari hukuman. Bagaimana? Nah, nanti akan saya jelaskan. Terus untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini harus ada motivasi ekstrinsik terlebih dahulu. Jadi harus ada motivasi dari luar terlebih dahulu supaya kita untuk menghindari menghukum anak. Kumaha tah carana supaya anak teh dihukum. Nah, gitu ya. Nah, terus untuk selanjutnya ada untuk menghindari diri sendiri, ada nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan dan keyakinan kelak. Nah, ini adalah motivasi intrinsik yang kita bisa ciptakan. Kalau ekstrinsik itu adalah masukan-masukan dari orang lain. Misalkan kayak kemarin aja dapat masukan dari Pak Harli, dapat masukan dari Pak Kiki bahwa untuk menciptakan ini harus seperti ini. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau misalkan motivasi intrinsik itu yang bisa kita ciptakan. Jadi kelas kita, milik kita, bagaimana caranya di dalam kelas kita bisa belajar dengan kondusif, berarti kita yang harus membuat semua itu alurnya kita ciptakan sendiri. Yaitu dengan nilai-nilai kebijakan universal yang diturunkan kepada keyakinan kelas. Terus di sini ada 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini kita mau menempatkan diri kita sebagai apa nih? Mau sebagai penghukum, terus pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau atau manajer. Terus kita akan mempelajari juga dari 5 posisi kontrol itu ke segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini yaitu sebagai ajang kita dalam penyelesaian masalah dengan peserta didik kita.
Yang itu yang pertama dengan menstabilkan identitas, terus yang kedua validasi kebutuhan anak itu sendiri, yang ketiga yaitu dengan menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir yaitu 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana 5 kebutuhan dasar ini adalah pengembangan dari 5 kontrol dan segitiga restitusi yang sudah kita selesaikan atau kita observasikan. Nanti akan muncul bahwa anak kita ini, peserta didik kita ini membutuhkan apa, apakah mereka itu alasannya untuk bertahan hidup, untuk penguasaan, ataukah itu karena mereka ingin membutuhkan kasih dan cinta kasih sayang, terus kesenangan dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, apa makna disiplin? Dari makna disiplin ini yaitu dari bahasa Latinnya disciplina atau yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi yang sering saya lakukan dulu pun sama, untuk mendisiplinkan anak itu daek ke sok nurutkan ke bapak kudu kieu. Nah, saya pun dulu seperti itu, tapi setelah kita mempelajari keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu apa yang mereka mau dan apa yang mereka cita-citakan sendiri. Jadi silahkan kita tentukan keyakinan kelas kita itu harus seperti apa. Kita tanyakan ke audiens kita tanyakan ke ke anak didik kita. Termasuk di sini juga misalkan kalau misalkan lagi rapat bisa kita membuat keyakinan atau kesepakatan terlebih dahulu. Tapi karena saya hari ini memang mengambil waktu istirahat Bapak Ibu, jadi saya silakan berikan kebebasan untuk bisa sambil minum. Insya Allah nanti untuk snack saya siap. Untuk selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Ini ada diantaranya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya betul, tadi menurut Dr. William Glasser. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau misalkan kita sudah mengaitkan segala sesuatuannya dengan nilai-nilai kebajikan, maka nilai intrinsik dari dirinya itu akan muncul dengan secara sendirinya. Terus sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen di tahun 1998. Terus nilai-nilai kebajikan yang dapat dicapai setiap anak Indonesia, yaitu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, itu semuanya ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, untuk selanjutnya ini ada eksplorasi konsep yang kedua, yaitu pembelajaran teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama ini ada motivasi eksternal, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Nah, jadi itu biasanya kalau kita misalkan contohnya saya dalam selama pembelajaran di CGP Angkatan 11 ini, untuk motivasi eksternal saya, bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam proses pembelajaran selama 6 bulan ke depan, itu harus dengan cara apa? Makanya saya selalu meminta masukan dari pendahulu-pendahulu, terus termasuk masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, supaya saya tidak jenuh dalam melaksanakan pendidikan ini. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan motivasi eksternal. Jadi supaya orang bisa menghindari ketidaknyamanan, yaitu contohnya misalkan tadi udah merasa jenuh, bosen, capek. Dan katanya kan dulu sebelum mengikuti itu bahwa di PGP itu atau di guru penggerak itu tugasnya banyak, terus kudu ngejum gitu-gitu. Ternyata pas udah dijalani, kalau kitanya memang enjoy, kitanya menerima, oh oke, hari ini saya memang lagi melaksanakan pendidikan guru penggerak, semua itu mengalir dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Saya juga dulu pas pertama ikutan itu daftar sama tidak ada tujuan awalnya, tujuannya iseng-iseng we nyobaan susuganan gitu. Dan ternyata alhamdulillah setelah dijalani bahwa di sini tuh banyak sekali ilmu yang membuat pandangan dan paradigma saya sendiri itu berubah.
Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya rasakan dapat apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal juga. Jadi untuk mendapatkan imbalan ini tuh kita dalam artian gini, imbalan dalam segi apa dulu, kita munculkan motivasinya. Intinya imbalannya itu hanya ingin mendapatkan menambah kompetensi pengembangan diri. Jadi kita tujuannya leburkan dulu ulah yang kapajang kubatur, jangan orang kayak kapajang kepala sekolah, misalkan tidak begitu. Saya sendiri pun di sini berusaha menempatkan dengan Bapak Ibu untuk gimana caranya berbaur. Mungkin selama sebulan ini saya masih belum bisa berbaur tuh karena memang masih menjajaki dan mendalami bagaimana caranya Ajay bisa menempatkan diri bersama ibu-ibu untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti di visi misi sekolah yang sudah diterapkan oleh sekolah kita. Untuk selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif dari diri masing-masing. Untuk selanjutnya, ini ada sedikit kutipan dari pembelajaran di 1.1, yaitu ada dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita kembalikan dulu ke diri pribadi masing-masing. Tatkala kita ingin memerdekakan anak kita, berarti kita juga harus memerdekakan diri kita sendiri dulu. Dalam artian jangan merasa terpaksa, jangan merasa tertekan. Nah, itu juga yang dirasakan oleh anak didik kita. Ini adalah Ki Hajar Dewantara, pemikiran, persepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima dari di tahun 2013, halaman 469. Nah, ini adalah ada hukuman dan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan juga penghargaan merusak hubungan. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Misalkan gini, penghargaan menurunkan kualitas. Misalkan contohnya, sok kerjakan ini, nanti sama bapak diberi ini. Nah, itu sebenarnya akan menurunkan kualitas anak itu sendiri. Karena kualitasnya dari apa? Dari kemauan belajarnya itu. Karena pasti anak itu mau belajar karena mau diberi hadiah atau penghargaan. Terus untuk selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, menurut yang sudah saya pelajari di modul sebelumnya, di mana penghargaan mematikan kreativitas itu kenapa? Karena gini, tatkala anak kita dorong untuk untuk misalkan bersinergi untuk mengikuti suatu ajang misalkan, tapi kita dorongnya sok hidup kudu menang, tangke hidup bakal menang piala. Jadi tujuan anak itu udah orang menang piala. Jadi kreativitas anak untuk berusahanya tidak ada. Ya mungkin Pak Harli sudah mempraktekannya kepada kemarin Altam sama Raffi ya. Nah, mungkin punya trik dan tips bagaimana caranya Altaf dan Raffi bisa menggapai cita-citanya, tujuannya. Pasti halnya Pak Harli pun tidak mendorongnya dengan cara ayo Altaf, oke menang Kaiji menang medali emas. Tidak begitu pasti ya Pak Harli ya. Tidak begitu, tapi sok silahkan berikan yang terbaik. Bagaimana caranya kamu menggapai tujuan kamu dengan cara mengikuti lomba ini, nanti kamu akan menghasilkan sesuatu hal yang kamu banggakan. Nah itu, jadi motivasi itu yang harus kita dorongkan kepada anak. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah penghargaan juga bakal mengurangi motivasi intrinsik dari anak itu sendiri tatkala kita menjanjikan sesuatu hal yang memang katakanlah hadiah gitu. Jadi misalkan anak didorong, tuh nanti misalkan Pak Harli ya nyemangatan murid nu sejen, tuh kamar ge Altaf jeung Raffi menang medali. Nah, anak itu tuh bakal menurunkan motivasi intrinsiknya karena apa? Karena biasanya anak itu mau berusaha karena kepanasan. Jadi panas ku babaturan. Tapi tatkala gini, sok ayeuna mah urang belajar, kita belajar bareng-bareng untuk bagaimana caranya kamu bisa renang dengan berbagai macam gaya. Begitu ya, Pak ya? Pasti anak itu akan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya, bentuk program kebijakannya. Ini ada apresiasi. Jadi apresiasi itu dalam artian seperti ini. Jadi apresiasi itu seperti di sini ada contoh lah misalkan. Beri dukungan secara khusus.
Jadi apresiasi itu bisa berupa tepuk tangan, berupa pujian, tapi pujian itu jangan ditujukan kepada satu orang, tapi kita tujukan untuk semua anak didik kita yang ada di kelas. Misalkan contoh kecilnya misalkan Bu Anis, bisa menjawab pertanyaan dari saya misal. Saya hargai misalkan jawabannya luar biasa sekali Bapak Ibu di SD Cipatugar ini, semuanya pada hebat-hebat bisa menjawab apa yang saya lontarkan atau saya tanyakan. Itu adalah satu apresiasi untuk keseluruhan. Yang menjawab satu tapi saya umumkan untuk keseluruhan. Nah, itu akan yang menjadi motivasi ekstrinsik untuk Bapak Ibu dari saya misalkan seperti itu. Terus untuk selanjutnya pengakuan secara pribadi, ada pengakuan secara kepada semua murid atau bergantian. Terus berikan pengakuan secara konsisten dan juga fokus pada proses. Nah, ini ada contohnya pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pertama kemarin saya perhatikan itu di pembukaan saya menghargai dan juga terima kasih untuk. Terus nilai kebajikannya, rasa empatimu sudah besar sekali. Contohnya misalkan dia ada anak misalkan membantu temannya yang gak bawa pensil, bawa penghapus misalkan. Kita bisa memujinya, kamu bagus sekali, rasa empati untuk temannya, simpati untuk temannya, bisa membantu temannya. Ya, itu adalah yang disebut dengan nilai kebajikan, rasa empati besar untuk anak. Terus ada kepedulian, misalkan anak memberikan sedikit rezekinya untuk pengemis misalkan, ternyata sama kita bisa memujinya, nilai kepedulian kamu terhadap orang lain sungguh luar biasa. Itu adalah contoh untuk kepedulian. Terus rasa tanggung jawab, misalkan anak nyimpen buku setelah dibaca di tempatnya kembali. Nah, kita puji, itu adalah dengan nilai rasa tanggung jawab. Terus situasi, ini ada pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan murid baru nggak ada temannya, dia mau nemanin. Nah, itu bisa dalam situasi. Terus pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus ada pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, itu adalah contoh bahwa tatkala apresiasi di dalam situasi. Nah, ini ada tindakan guru, misalkan ini adalah bentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Ini adalah semua hukuman. Bisa dibaca sama Bapak Ibu. Nah, hukuman ini kita alihkan ke konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu hal yang bisa menyadarkan anak dengan sendirinya. Kalau hukuman itu anak akan merasa minder justru kalau diberikan hukuman. Contohnya misalkan si A misalkan melakukan kesalahan terus dihukumnya bersihin WC. Nah, itu pertama nanti anak itu akan menjadi olok-olokan temannya. Terus kedua akan menjadi bahan bullying dari teman-temannya karena memang biasanya anak yang kena hukuman itu akan menjadi pusat perhatian orang-orang. Nah, jadi kita akan alihkan nanti itu semua itu menjadi konsekuensi. Bagaimana caranya nanti kita akan pelajari bareng. Sudah ya Bapak Ibu, ini ada sedikit hukuman dan sedikit contoh konsekuensinya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini yang tadi sudah dibaca ini adalah slide-nya bahwa mencatat 100 kali itu adalah merupakan hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah hukuman. Nah, ini ada yang disebut dengan konsekuensi. Nah, dari kalimatnya aja udah berbeda. Misalkan begini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan Bu Nopi, misalkan nyoret-nyoret buku Bu Anis atau kertas Bu Anis. Konsekuensinya bisa arahkan seperti ini. Misalkan Bu Nopi, misalkan tadi kan sudah nyoret bukunya Bu Anis. Silahkan bentuk tanggung jawab dari Bu Nopi untuk Bu Anis apa, misalkan, atau Nopi untuk Anis apa. Nah, itu nanti anak akan dengan sadarnya akan mengungkapkan bahwa oh iya Bu, tadi saya sudah mencoret bukunya Anis, maka saya harus menggantinya. Terus yang kedua, membersihkan tumpahan air, itu adalah sama konsekuensi. Nah, terus untuk murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam misalkan. Itu adalah hukuman. Nah, yang bawahnya lagi ini ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu instruksinya lebih positif. Kalau hukuman itu biasanya
lebih ke tuntutan bahwa kita menuntut anak untuk melakukan sesuatu hal yang memang dengan sifatnya cenderung memaksa. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi karena dipaksa, biasanya anak nantinya down misalkan. Kalau sesuai konsekuensi itu sesuatu hal yang harus terjadi. Jadi setelah kita memberikan motivasi atau stimulus itu, nanti anak akan berpikir dengan positif, maka akan terjadi sesuatu hal atau disiplin apa yang akan muncul dari anak itu sendiri. Yang kedua, membuat anak sakit seperti fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Biasanya dari hukuman itu akan cenderung menyisakan traumatik kepada anak. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Jadi hanya sebatas tatkala kita ajak komunikasi saja, orang nyeri hati, misalkan dipanggil ke kantor, tapi hanya saat itu aja. Untuk selebihnya nanti anak akan berpikir dengan sendiri. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan, untuk konsekuensinya dan lain sebagainya bisa dibaca oleh Bapak Ibu. Nanti akan saya bagikan untuk hasil penyusunannya. Nah, ini untuk identitas gagal. Nah, dari hasil hukuman dan konsekuensi ini akan menghasilkan identitas gagal kalau dari hukuman. Contohnya sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi kan tadi sudah disampaikan. Misalkan anak ini akan menjadi down, tidak semangat lagi untuk belajar karena sudah merasa dipermalukan, misalkan seperti itu. Jadi anak tidak mau berkembang lagi, mudah-mudahan kamar geges dihukumnya. Pasti suatu hal itu akan mengendap pada dirinya, akan menjadi dendam yang berkepanjangan. Nah, kalau dari konsekuensi ini maka akan terbentuklah restitusi seperti ini. Nanti anak itu akan bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu akan terjadi pada anak-anak. Nah, ini nanti saya bagikan ya untuk hasilnya. Nah, kita akan ke pembahasan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain. Sebelum dilanjut, sampai sini barangkali dari apa yang sudah saya paparkan, kalaupun misalkan memang terlalu cepat karena saya pun melihat kondisi Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan boleh sebelum kita melaju ke selanjutnya. Dari yang sudah disampaikan tentang tadi konsekuensi, hukuman, terus tadi juga kita tentang kebijakan universal, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita hanya akan berbagi sedikit dulu. Mangga Bapak Ibu, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Boleh Pandai? Terima kasih banyak. Kalau saya ini pertanyaan tadi, ada pertanyaan ya mengenai hukuman yang diberikan oleh guru. Tindakan guru kan tadi mencatat 100 kali ya. Tindakan seperti itu termasuk hukuman ya. Nah, kemudian kalau anak suruh terus menulis di dalam buku, berarti itu termasuk hukuman juga. Anak disuruh menulis mencatat terus gitu setiap belajar pelajaran ini CKM terus yang lainnya. Nah, terima kasih Pak Den untuk pertanyaannya. Apakah tatkala kita menyuruh anak kita menulis setiap belajar di kelas itu merupakan hukuman? Nah, ini kita akan berbicara dengan paradigma dan juga kebiasaan. Ya, Pak Ali, benar nggak? Nah, kenapa kita akan berbicara paradigma dan kebiasaan? Nah, dari paradigma saya tentang nulis di kelas itu bukan merupakan suatu hukuman kalau nulis yang memang pembelajaran. Tapi pembelajaran itu kita rubah menjadi kebiasaan yang menjadi hal yang lebih menyenangkan. Biar nggak monoton, harus seperti apa sih? Nah, itu kebiasaan itu yang akan kita rubah. Karena saya juga tahu setiap guru di SD Cipatuguran rata-rata memang yang saya lihat untuk pembelajarannya rata-rata yaitu masih bentuknya masuk kelas, nulis gitu ya. Semuanya masih begitu. Itu tidak termasuk hukuman, Pak. Ini yang termasuk hukuman itu gini, anak itu salah.
Ya, misalkan anak itu salah, misalkan katakanlah anak yang kemarin sudah kita bicarakan, misalkan Reja namanya salah misalkan. Terus Bapak panggil lah, Reja, kamu tadi begini begini begini. Bapak hukum untuk menulis, saya tidak akan melakukan lagi kesalahan selama pembelajaran lari-lari di kelas selama 100 kali nulis misalkan. Nah, itu yang merupakan hukuman. Kalau misalkan dia memang pembelajaran, itu tidak termasuk hukuman, Pak. Kalau memang pembelajaran, karena itu ada tujuannya. Hanya saja kebiasaan itu atau model itu kita rubah dengan model pembelajaran yang baru. Nah, seperti apa pembelajarannya? Nanti kita akan adakan di sesi selanjutnya untuk pengimbasannya. Itu Pak, barangkali tidak puas dengan jawabannya. Nanti supaya ada komunikasi berkelanjutan. Boleh dari yang lainnya? Barangkali Pak Kiki, Pak Harli, Pak Ardi, Bu Anis. Mungkin kalau kelas-kelas bawah barangkali ada pertanyaan, mangga untuk mungkin cara mengkondisikan anak atau apa. Bu Nopi, aman? Aman. Bu Nurul? Pak Ajay, Ya. bertanya Pak Ajay. Ini mudah-mudahan pertanyaannya ini mau dari Pak Ami ya. Ini tadi kaitan dengan didukung oleh penghargaan. Ya. Ini saya ada apa? Ini penghargaan menurunkan kualitas kan tadi ya. Nah, tapi kan tidak semua anak itu mudah diberikan pemahaman menumbuhkan kesadarannya. Ya. Nah, terkadang dia sadar tapi butuh gol atau penghargaan. Nah, bukankah penghargaan itu cerminan kualitas kesadaran tertinggi seorang anak? Gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Ajay? Kita kan memberikan apa? Itu perlu gitu kan. Sementara semua anak itu tidak mudah diberikan kesadaran gitu. Yaitu cenderung pikirannya itu, oh karena adanya penghargaan, saya mau nih, gitu kan. Terima kasih Pak Kiki atas pertanyaannya. Saya paham bahwa kita kembali lagi ke filosofi pendidikan menurut kajian Dewantara kembali, di mana setiap anak itu unik, memiliki potensi yang berbeda-beda. Sekarang tatkala kita mendorong satu anak itu dengan diiming-iming hadiah, apa kabarnya dengan anak-anak yang lain? Nah, makanya stimulusnya atau motivasi untuk anak-anaknya jangan incerannya jangan ke hadiahnya. Karena setiap anak itu kan memiliki potensi yang berbeda itu, memiliki keunikan masing-masing. Ya, jadi untuk menstimulusnya jangan gini, sok hidup lamun bisa ngerjakeun ieu ku bapak rek di hadiahan. Terus apa kabarnya nggak bisa gitu ya. Tapi tatkala kita memberikan motivasinya begini, misalkan Bapak yakin, Bapak percaya anak kelas 4A misalkan semuanya pintar-pintar, semuanya soleh-soleh. Bapak yakin kalian semuanya bisa. Hanya saja Bapak minta sama kalian yang sudah bisa nggak untuk membantu temannya yang belum mahir atau yang belum bisa. Nah, itu kita bisa berikan dorongan itu supaya nanti suksesnya bareng-bareng, jalannya bareng-bareng. Begitu kalau menurut pandangan Ajay. Karena kalau misalkan betul tadi pandangan bahwa hadiah itu atau penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, ya jelas saya setuju dengan pernyataan itu. Karena apa yang saya rasakan tatkala dulu saya di SD pun, nah hanya anu dipake teh nganu palalin terhungkul. Aing saya anu biasa we teu diajak. Nah, saya sampai sadar ke situ ayeuna teh. Kenapa saya dulu nggak pernah diajak? Oh, ternyata mungkin saya memiliki hal yang kurang dibanding teman-teman saya. Nah, kesadaran itu muncul setelah saya bertahun-tahun, bahkan setelah saya ikut PGP. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pendidik bisa tidak membuat anak kita down? Yaitu kita memberikan motivasinya ekstrinsik untuk anaknya. Jadi jangan mendorong hanya untuk anak-anak yang memang dikategorikan udah pandai atau bisa. Tuh. Jadi supaya semuanya menyeluruh merata, kita berikan jadi menurang mah di ayun. Kita merangkul, tapi di sisi lain yang bisa itu kumaha carana mereka harus mau berbagi praktik baik juga untuk teman-teman yang belum bisa. Sama aja juga karena mungkin di sini masih baru dengan anak-anak. Tapi alhamdulillah selama sebulan terakhir ini masuk ke kelas secara pembelajaran mungkin Aja juga pengennya nanti ada diskusi kayak gitu ya. Aja belum bisa jalankan itu karena apa? Belum bisa merangkul keseluruhan karena ada anak yang masih kena enggan-engganan
sahasi mun cek kasar sahasi mana gitu nya, kayak yang masih jaga jarak gitu. Nah, mungkin kalau jaga jarak dalam artian konotasi positif boleh ya, negatif boleh. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi aja juga masih menjajaki dulu karakter anaknya seperti apa, masih ada pendekatan ke anak-anaknya. Oh, anak ini ternyata maunya belajar seperti ini. Jadi benar-benar harus kita benar-benar bisa merangkul keseluruhan. Jadi jangan si ieu pintar jeung si ieu we diajar teh. Apa kabarnya yang biasa cuma main-main di kelas dan nulis gitu. Sampai akhirnya Ajay merasa bangga pun tatkala kemarin dapat laporan dari Bu Dara. Mungkin kita yang pernah mengajar yang anak yang namanya Alif itu tahu karakternya Alif gimana di kelas. Pas pertama ketemu juga dia nggak mau belajar, cuma keluar masuk kelas. Tapi tatkala Ajay masuk, sekarang udah mau gitu. Bu Dara juga sama laporan Pak Ajay, Alif sekarang udah mau belajar ya. Iya Bu, alhamdulillah Bini mau belajar. Berarti Ajay sama Bu Dara ada komunikasi kan sebelumnya, Bu, anak ini yang nggak mau belajar sini ya gitu. Nah makanya bagaimana caranya tatkala si anak ini pengen didorong untuk belajar bisa maju anaknya, dan alhamdulillah. Nah sekarang Ajay tinggal ngakalan ada anak yang di kelas 5C itu yang memang masih udah mau duduk tapi belum mau nulis, itu masih kayak malu ngobrol masih, tapi yang penting mau duduk dulu. Jadi kumaha carana setiap anak itu mau ngikut kita tapi tanpa paksaan. Makanya yaitu kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Itu mungkin Pak Kiki. Terima kasih Pak Ajay. Untuk yang lainnya barangkali Pak Haji ada pertanyaan atau masukan untuk Ajay. Kita lanjut ya supaya lebih cepat. Nah, ini ada 9 restitusi. 9 restitusi ini, yang pertama, 1 bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nah nanti kita termasuknya kemana? Ini ada keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah ya? Sudah. Nah dari kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini kira-kira sudah sesuaikah atau belum dengan pendapat atau udah sejalan belum dengan filosofi pendidikannya menurut K. Jarewanta? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini contohnya. Terus mengapa kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intriksi, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini adalah budaya positifnya, itu adalah cakupan yang luasnya. Budaya positif apa yang nanti kita bisa ambil. Nah, nanti masuk ke lingkungan positif. Setelah budaya positif, itu akan masuk ke lingkungan positif. Setelah budaya positif itu mulai diterapkan, nanti akan terciptalah lingkungan yang positif. Terus ada keyakinan kelas. Dari lingkungan yang positif itu mengkerucut lagi kita ke keyakinan kelas. Barulah terakhir itu di peraturan kelas. Nah ini ada yang bentuknya yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Silakan Bapak boleh bandingkan. Itu ada keyakinan kelas dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya seperti ini. Silakan. Boleh dilihat dan dibaca terlebih dahulu. Ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang termasuk ke kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang mana? Yang TK Dharma Persatuan 1 atau yang sampingnya? Yang TK Dharma. Ternyata saya sendiri pun tatkala penyusunan masih harus direvisi kembali yang punya saya pribadi gitu. Dan
Dari kedua ini adalah yang termasuk pada keyakinan kelas itu adalah yang sebelah sini. Jadi kalimatnya yang lebih positif. Yang sebelah kiri berarti kalau dari dari saya mah. Kalau dari sana berarti kanan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas itu kalimatnya yang memang positif. Saya juga sama dalam penyusunan masih ada kalimat yang menggunakan kata tidak, kata jangan. Jadi dalam kesepakatan kelas itu harus yang menggunakan kalimat positif di mana di situ ada karakter yang terselip atau tersimpan dalam kesepakatan kelas itu sendiri. Seperti dari yang sebelah sini nih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah ini kalimatnya lebih positif. Jadi dalam artian anak-anak tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menghujat, membuli dan lain sebagainya. Itu lebih umum cakupannya. Terus, kami murid yang semangat belajar. Berarti dalam pembelajarannya harus fokus, harus konsentrasi, harus mengikuti pembelajaran. Beda halnya di dalam saat pembelajaran tidak boleh lari-larian dalam pembelajaran ini. Nah, itu lebih ke memaksa, menekan ke anak. Terus yang terakhir kami murid yang peduli dengan teman. Maka dari itu nanti akan memunculkan anak-anak itu akan saling membantu satu sama lain. Nah ini ada cara penyusunannya, tidak usah dijelaskan karena terlalu banyak. Ini nanti boleh dipelajari masing-masing. Nah ini ada yang merupakan peraturan dan ada yang merupakan keyakinan. Yang merupakan peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya, yaitu keyakinan kelasnya ke tanggung jawab. Ini peraturan itu turunan dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disusun. Jadi bahasanya lebih positif, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen. Pertama menghormati guru, komitmen dengan teman-temannya juga dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca, nanti modulnya saya kasih. Nah ini untuk eksplorasi konsep, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah kebutuhan dasar manusia itu nanti ada 5. Terus dunia berkualitas itu siapa aja sih yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang berkualitas seperti Bapak Ibu yang menjadi guru-guru terpilih. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa yang diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan juga kebebasan. Ini adalah kebutuhan yang nanti dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Ini ada posisi kontrol kita sebagai guru nih. Kita mau menempatkan diri kita di mana kira-kira? Di sini ada penghukum, pembuat orang rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu selama ini sudah memposisikan Bapak Ibu sendiri di 5 posisi kontrol ini di yang keberapa? Apakah di penghukum, di pembuat orang merasa bersalah, teman-teman sebagai teman, pemantau atau manajer? Dah? Nah ini nanti kita bisa pelajari apa Bapak Ibu, nanti modulnya saya kirim lewat grup. Nanti Bapak Ibu pelajari, mudah-mudahan dari berbagi positif ini, budaya positif ini, kita bisa menuju menjadi pendidik yang lebih bersahabat lagi dengan anak-anak, yang lebih memanusiakan manusia dan juga lebih bisa menganggap bahwa mereka itu semua ada dan mereka semua itu bisa. Nah ini ada tugas-tugasnya, penyataannya, saya kecewa dengan kamu katanya. Nah siapa yang mengatakan pembuat ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Misalkan tatkala kita aja ini menghukum anak, misalkan Bapak kecewa kamu kemarin melakukan begini, maka anak itu nanti akan down, merasa bersalah. Terus sebagai penghukum kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi nanya yakin mana hente salah cara gitu ya. Yakin tengah lakukan eta, nah itu adalah sebagai penghukum. Terus ini ada ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ini menganggap bahwa anak itu menjadi teman kita. Nah jadi kita anaknya daek tapi nanti dipuji-puji ku bapak ibu guru. Nah, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini ada sebagai pemantau. Ini yang biasanya dilakukan oleh bapak ibu guru yang guru kelas bawah. Karena aja juga waktu di kelas 3 di sana begitu. Sampai bela-belain beli bikin stempel stiker ya. Nah, ternyata di sini ada nantinya ada kesenjangan. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah sebagai manajer.
di mana Bapak Ibu guru nanti bisa berperan sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau menghukum anak itu nanti bisa sebagai seperti ini contohnya, tanya dulu nanti seperti di tiga restitusi itu ada validasi dulu tindakannya, terus menanyakan keyakinan kelas dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai manajer. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah sebagai penghukum. Nah, ini adalah bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah, ada nilai-nilai manajer memperbaiki. Nah, ini kira-kira posisinya nanti kita akan seperti apa? Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang paling utama dalam penyelesaian masalah seperti halnya yang kemarin sudah ditanyakan sama Pak Den. Nah, dalam segitiga restitusi itu yang pertama di sini kita akan ada validasi kebutuhan, Pak. Validasi kebutuhan itu kita menanyakan terlebih dahulu kepada anak, menanyakan kepada anak mau seperti apa, bagaimana. Nah, terus yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, ulah bikin anaknya merasa tertekan. Nah, tadi dari kebutuhan anak, kamu tentu punya kesalahan, mengapa melakukan itu. Terus setiap orang wajar melakukan kesalahan, tapi kenapa kamu bisa melakukan kesalahan yang sama seperti orang lain? Nah, bisa seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus dari menstabilkan identitas, yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini hampir sama. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Di luar sana banyak melakukan kesalahan ini. Tapi kenapa kamu bisa melakukan ini? Bisakah kamu memperbaikinya? Nah, itu dalam penyelesaian masalah. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus coba kamu ingat kembali keyakinan kelas di kelas kita apa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah dalam penyelesaian segitiga restitusi. Nah, ini cara untuk menstabilkannya. Contoh kecilnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu bisa mengambil salah satu perkataan di bawah ini untuk menstabilkan identitas siswa yang bersalah. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ini guru berkata seperti ini. Rada burung ya? Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi dengan nada yang memang lebih akrab. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Terus apa yang penting bagi kamu dengan melakukan ini? Terus apakah benar tindakan kamu sudah benar? Nah, itu adalah dalam memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu adalah dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, mangga, atau ada yang mau memberi masukan kepada saya, silakan. Enggak? Dari Bapak Ibu, Arli, Bu Anis, ada yang mau ditanyakan kepada saya, mangga? Ayo Bu Mega, maju. Boleh Pak? Menambahkan aja ya, Boleh. pertanyaan dari tadi kalian karena apa? Bapak tadi suruh menulis hukuman kan? Sebetulnya itu koreksi bagi diri sendiri ya, karena di dalam jadi seorang guru itu sebenarnya kita tuh punya metode dan didaktiknya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing. Cuma tinggal, yaitu tadi paradigma itu tidak bisa diubah, cuma kebiasaan sendiri bisa diubah.